Halo minasang, balik lagi dengan video Nokat no Adedet. Kita membahas bungkai lagi. Di sini ada beberapa bungkai yang artinya setelah. Ada nani-nani takara, ada nani-nani tara. Kalau yang tara ini mempunyai beberapa arti ya. Artinya itu kalau, atau setelah, atau karena, atau ketika. Terus ada nani-nani ta atau de, atau kata benda no, dan yang lainnya minasang bisa baca sendiri ya. Langsung kita masuk ke bungkai yang pertama, yaitu nani-nani takara yang artinya setelah. Ini ada contoh yang pertama, setelah makan nasi minum air. Gohang o tabe takara miju o nomimasu. Nih, tabe takara. Jadi diartiinnya dari kara dulu ya, ke belakang. Setelah makan nasi, sebentar saya mau nyari petunjuk. Setelah makan nasi, minum air. Yang kedua, minum obat setelah makan nasi. Gohang o tabe takara kusuri o nomimasu. Jadi kita harus fokus ke soalnya ya, yang dikedepankan dulu itu yang di depannya setelah ini. Jadi bukan kusuri dulu yang di depan, bukan kusuri dulu ya. Apa maksudnya itu? Jadi bukan kusuri o nonde kara terus baru gohang o tabe mas, salah ya. Jadi kita ini fokus ke soalnya. Yang dirubah ke depan dulu itu yang di depannya setelah ini, makan nasi. Lanjut. Yang kedua ada nani-nani tara yang artinya kalau, setelah, karena, dan ketika. Ini menggunakan bentuk take ya, terus ditambahin ra. Kita ulas kembali perubahan bentuk ta. Yang pertama itu grup pertama itu kaimas jadi katara. Kan yang ichirite biniminde kiite giide dan si T-nya ya. Ini hanasimas jadi hanasi tara. Terus ini yang keduanya tinggal ditambahin taranya aja. Tabe mas jadi tabe tara. Yang ketiga ini grup yang enggak beraturan ya. Ini simas jadi sitara, kimas jadi kitara. Jadi ini itu dilampaukan terus ditambahin ra. Sini kata kerja tadi ya, ini perubahan untuk kata kerja. Terus untuk kata sifat i-nya dihapus. I-nya dihapus. Jadi samukatara. Kalau dingin. Setelah dingin, karena dingin, ketika dingin. Terus yang kata sifat nanya juga diganti ke bentuk biasa ya. Jadi datara. Yang kata bendanya juga bukan menggunakan no. Sama kayak kata sifat menggunakan datara. Terus lanjut ke bungkai yang selanjutnya, itu ada nanita kata benda no atau de yang artinya setelah. Ini contohnya, setelah makan saya pergi untuk jalan-jalan. Gohang o tabeta atau de samponi ikimasu. Terus di sini ada sedikit catatan. Ketika kejadian sebelum dan sesudahnya tidak mempunyai hubungan tertentu, te kara dan te ta atau de itu bisa digunakan, jadi nggak ada perbedaannya. Kecuali kalau yang semisal nih, kejadian sebelum dan sesudahnya itu mempunyai hubungan. Jadi pada umumnya itu yang digunakan ini te kara, bukan ta atau de ya. Te kara sendiri itu, ini kejadian te kara itu merupakan persiapan untuk kejadian setelahnya. Jadi ini nih, setelah makan nasi. Nah, terus kan minum air, itu kan kayak berhubungan gitu ya. Kalau semisal yang contoh ta atau de ini, setelah makan saya pergi untuk jalan-jalan, itu kayak bukan suatu hubungan yang saling berkaitan gitu. Jadi nggak ada hubungannya, habis makan ya udah jalan-jalan. Kalau ini kan habis makan minum, jadi merupakan persiapan untuk kejadian setelahnya. Kayak gitu untuk perbedaan ta
tekara dan ta atau de yang saya tahu, yang artinya setelah. Lanjut kita ke sini. Ini ada bungkei nani-nanita atau kata benda no uede yang artinya setelah atau dalam. Ini ada contoh yoku kangaeta uede kotaete kudasai. Nih, setelah dipikirkan dengan baik, tolong menjawab. Ya, jadi kita artiin dari belakang koma dulu. Setelah pikirkan dengan baik, tolong menjawab. Terus yang kedua, kenko no uede undo wa taisetsu desu. Nah, dalam kesehatan olahraga itu penting gitu ya. Lanjut, di sini ada bungkei nani temo, demo, dan kutemo. Sini yang temo ini untuk kata kerja, yang demo ini kata benda dan kata sifat na. Terus yang untuk yang kata sifat i jadi kutemo, jadi i-nya itu dihilangkan ya. Nih, ini bentuk T atau demo. Maaf, ini bentuk temo atau demo. Hilang monya. Nah, ini kalimat utamanya. Jadi meskipun kalimat di depan tidak sesuai harapan, kalimat utama akan tetap dilakukan. Jadi itu berlawanan ya. Yang saya tahu itu bongke temo ini mempunyai sifat yang berlawanan. Contohnya Benri demo pasokong o sukaimasen. Meskipun praktis, tidak menggunakan laptop. Jadi ini mau juga termasuk partikel ya, yang terjemahannya itu harus didahulukan dulu. Dan sini ada asal usul meskipun itu adalah arti dari nani te yang keempat yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu yang artinya kalau. Di sini kalau termasuk simbol terjemahan kedua, jadi diterjemahkan lebih dulu. Jadi terjemahannya ini dari sini dulu ya. Dan monya juga ini kan partikel, terus juga ada koma, jadi dari sini dulu. Itu ya. Ingat salah. Mana tuh? Nih, yang itu dihilangkan jadi kutemo. Yang kata benda dan kata sifat na jadi demo. Ini untuk kata kerja jadi temo. Lanjut kita ada bungkei temimas dan tesimaimas. Ini temimas itu yang artinya mencoba. Perlu diingat yang mimas itu adalah grup kedua ya. Pengecualian. Ini contohnya tabete mimas, mencoba makan. Mite mimas, mencoba melihat. Tapi kita bisa singkat, kayak bilangnya tuh bisa tabete mi, mite mi, kayak gitu ya, lebih gaul aja, lebih mager ya kalau kata saya mah. Yang ke bungkei yang ke-40 ada tesimaimas, yang artinya penyesalan atau selesai. Ini sama dengan bentuk mas yang dihilangkan, terus owarimas. Contohnya yomi owarimas, selesai membaca. Terus nomi owarimas, selesai minum. Jadi kata kotoba yang ada mas-masnya tuh, masnya kita hilangkan terus ditambahin owarimas. Jadi yomi owarimas, selesai membaca. Nomi owarimas, selesai minum. Jadi tinggal ngilangin mas-mas aja minasang. Terus di sini untuk penjelasan digunakan untuk kata kerja yang mengandung untuk penyesalan, maaf. Nah, ini kan ada artinya penyesalan atau selesai. Nah, ini untuk penyesalan digunakan untuk kata kerja yang mengandung makna penyesalan. Misalnya kayak lupa, rusak, wasure teshimaimashita. Gitu ya, kore teshimaimashita. Jadi kayak kata kerja yang sekiranya itu ada rasa penyesalan gitu. Itu diartiinnya lebih ke penyesalan ini. Kalau yang selain ada penyesalan kayak gitu, artinya selesai. Misal lagi contoh yang penyesalan itu, contohnya misal kita kehilangan paspor, pasupoto o naku shiteshimaimashita. Jadi kayak ada rasa penyesalan gitu karena paspornya hilang.
Terus misal kayak lupa ngerjain PR, sukudai o wasurete shimaimashita. Terus buat minta maaf ke sensei gitu biar dimaafin. Lanjut di sini ada bentuk gaul dari bungkai tadi, dari bungkai te shimaimashita. Di sini yang pertama ada chaimas, terus ada jaimas. Chaimas bentuk ru-nya itu cau, bentuk t-nya cate, bentuk ta-nya cata. Ini contohnya kate shimaimas, selesai membeli. Terus di sini tinggal te shimaimasnya ini tinggal dihilangkan saja, terus diganti dengan chaimas, kachaimas. Terus yang jaimas juga sama, nonde shimaimas, tinggal nonde jaimas. Ini bentuk ru-nya, ini bentuk t-nya, dan ini bentuk ta-nya. Untuk chaimas ini termasuk yang grup 1, 2, 3 itu. Kalau yang ini, yang jaimas itu bi, ni, migi. Nih, yang jaimas itu yang bini migi ya, yang perubahan t-nya itu jadi ende, ide, ite gitu ya. Ini pakainya yang jaimas. Terus yang selain bini migi nih, yang grup 1, 2, 3 ya pakainya ini chaimas. Terus yang ke sekian ini ada kalau negatif ada cadame dan jadame. Ini artinya itu bungkai larangan atau tidak boleh. Ini juga ada tewa ikemasen, dilarang atau tidak boleh atau tidak bisa. Contohnya tabe tewa ikemasen. Nah, ini kan partikel ya, jadi kita artiin dulu dari belakang partikel. Ini ingat ya, ini partikel wa. Kita dahulukan dulu untuk menerjemahkannya. Perlu diingat juga, yang ini adalah arti tewa ikemasen itu sama aja kayak T keempat yang artinya kalau, dan diterjemahkan dari sebelum partikel. Tabe tewa ikemasen, kalau makan tidak boleh. Nah, ini juga yang T-nya ini bisa menggunakan tara, to, nara, dan ba. Terus ini ikemasennya juga ada dekimasen, dame, coto, yokunai, dan majui. Majui di sini itu lebih ke tidak enak keadaan. Nah, ini juga sama, di artinya kalau ya, kayak arti nani-nani te bungkai yang kemarin itu yang artinya kalau. Nah, jadi itu beberapa bungkai kali pada hari ini. Nah ya, yang coto titik-titik itu kesan negatif, jadi kita harus kasih titik-titik biar kita kayak ngasih kesan yang gak bisa gitu. Udah sih, kayak gitu aja teman-teman, capek saya tuh. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.